Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dari badan usaha. Pengertian badan usaha. Jadi badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, biasanya badan usaha ini seringkali disamakan dengan perusahaan, tapi mereka itu berbeda. Jadi badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Kalau badan usaha itu merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan dia itu merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu seperti apa? Faktor-faktor produksi itu seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Jadi, badan usaha dengan perusahaan itu berbeda dan jangan disamakan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bentuk badan usaha. Di sini saya sudah mengkelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Yang kedua, yaitu berdasarkan hukum. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Dan yang keempat, itu ada bentuk badan usaha lainnya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama yang akan kita bahas, itu adalah badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Ternyata, di badan usaha berdasarkan lapangan usaha ini dikelompokkan lagi menjadi 5. Yang pertama, ada badan usaha ekstraktif, di mana kegiatannya itu menggali, mengambil, atau mengolah kekayaan yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya itu seperti pertambangan atau pengeboran minyak. Lalu yang kedua, ada badan usaha agraris, di mana kegiatannya itu mengolah dan memanfaatkan tanah agar memiliki daya guna. Contohnya seperti pertanian dan perkebunan. Lalu yang ketiga, itu ada badan usaha industri. Di badan usaha industri ini, dia itu kegiatannya menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna dari suatu barang. Contohnya itu badan usaha penghasil pakaian. Yang keempat, ada perusahaan dagang, di mana kegiatannya itu membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk atau sifat dari barang tersebut. Contohnya itu untuk perusahaan dagang, misalnya toko kelontong, itu perusahaan dagang, atau supermarket, minimarket, itu merupakan perusahaan dagang. Lalu yang kelima, badan usaha jasa, di mana kegiatan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya itu seperti jasa penginapan, hotel. Yang kedua, itu ada bentuk usaha berdasarkan hukum, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada usaha persorangan. Nah, usaha persorangan ini merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh seseorang tanpa ada perbedaan pemilikan antara hak pribadi dengan hak perusahaan. Jadi, untuk usaha persorangan ini hanya didirikan oleh satu orang dan tidak ada pemisah antara hak pribadi dengan hak perusahaan. Maksudnya, tidak ada pemisah antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Jadi, untuk usaha persorangan ini, biasanya harta pribadi dengan harta perusahaan itu biasanya digabungkan. Contohnya, itu ada bengkel, toko roti, atau toko kue yang didirikan hanya oleh satu orang. Lalu yang kedua, itu ada firma. Firma merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama dengan tanggung jawab masing-masing anggotanya yang terbatas. Nah, kalau firma ini dia itu didirikan oleh 2 orang atau bisa lebih. Nah, untuk nama firmanya tersebut biasanya itu penggabungan antara nama pendiri dari firma tersebut. Selanjutnya itu, jika firma ini memperoleh laba atau keuntungan, biasanya itu akan dibagi rata. Begitupun kalau dia memperoleh kerugian, itu akan ditanggung bersama-sama. Lalu yang ketiga, itu ada CV atau persekutuan komanditer. Merupakan perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, sehingga dalam CV itu ada 2 anggota atau 2 sekutu, yaitu biasa dikenal sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif itu biasanya
Dia yang hanya menyetorkan modal saja ke dalam CV atau perusahaan tersebut. Sedangkan sekutu aktif, dia itu yang bertugas atau yang menjalankan perusahaan atau CV tersebut. Jadi kalau pasif, dia tugasnya hanya menyetorkan modal saja, sedangkan aktif, dia itu tugasnya menjalankan perusahaan tersebut. Lalu, yang keempat, itu ada PT atau perseroan terbatas, merupakan bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham. Nah, PT ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada PT terbuka, PT tertutup, dan PT kosong. PT terbuka itu berarti saham-sahamnya dijual bebas di bursa saham. Nah, untuk saham-sahamnya ini berarti dia bisa dimiliki oleh semua orang. Masyarakat boleh membeli sahamnya. Sedangkan untuk yang PT tertutup, ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jadi sahamnya tidak dijual bebas. Biasanya memiliki saham ini, dia itu orang-orang yang masih punya ikatan darah atau saudara dengan si pemilik perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu ada PT kosong. PT kosong itu merupakan PT yang sudah tidak beroperasi lagi atau yang sudah bangkrut, tetapi namanya itu masih ada. Nama PT-nya itu masih ada. Lalu yang kelima, itu ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, kalau yayasan ini dia itu punya tujuan. Tujuannya itu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya itu seperti yayasan panti asuhan. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, itu ada kelebihan dan kekurangan usaha perseorangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu ada memiliki kebebasan dalam bergerak. Jadi, usaha perseorangan ini, dia memiliki kebebasan. Dia mau bergerak dalam bidang apa? Bidang jasakah, bidang dagangkah, atau bidang pelayanankah, bidang pelayaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya kepada pajak pemilik. Karena usaha ini kan berbentuk perseorangan, bukan berbentuk perusahaan. Jadi, pemerintah itu mengutnya ya ke pajak pemiliknya saja. Lalu yang ketiga, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Karena usaha perseorangan dimiliki atau didirikan oleh satu orang, jadi keuntungan yang dia peroleh ya untuk orang tersebut, untuk si pendirinya itu, untuk yang membuat usaha tersebut. Lalu yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Ya pasti, karena kan usaha ini kan hanya didirikan oleh satu orang. Jadi, hanya dia yang tahu rahasia-rahasia dalam perusahaan tersebut. Jadi kan rahasianya akan terjamin, tidak ada orang yang tahu. Lalu kekurangannya, yang pertama, keterbatasan kemampuan keuangan. Karena ini kan usaha perseorangan. Jadi, kemampuan dalam mengolah keuangannya itu ya bakal terbatas. Belum tentu orang yang mendirikan ini memahami tentang masalah mengelola keuangan dengan baik. Jadi dia pasti memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk mengelola keuangannya. Lalu yang kedua, keterbatasan kemampuan manajerial. Nah, belum tentu juga orang yang mendirikan usaha ini, karena kan dia mendirikan sendiri, jadi kan dia juga yang menjalankan sendiri, yang mengelola usaha itu sendiri, jadi kan dia belum tentu memiliki kemampuan yang baik dalam hal manajerial. Lalu yang ketiga, kontinuitas karyawan juga akan terbatas. Jadi keterlanjutan karyawan dalam bekerja di usaha tersebut, di usaha perseorangan itu juga bakal terbatas. Kan kita tidak tahu kapan usaha tersebut akan bangkrut atau kapan usaha tersebut akan tutup. Jadi kontinuitas karyawan juga bakal terbatas. Tidak ada kontrak seperti di perusahaan. Lalu yang kedua itu ada kelebihan dan kekurangan firma. Di sini kelebihannya yang pertama modal lebih besar. Kenapa modal lebih besar? Karena firma tadi didirikan 2 orang atau lebih. Jadi modalnya itu yang diperoleh itu akan lebih besar.
Lalu yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi. Nah, firma tadi kan juga didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, pembagian tugasnya itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan atau keahlian dari anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga, keberadaan badan usaha ini atau keberadaan firma ini itu terjamin. Kenapa terjamin? Karena firma ini sudah diatur di dalam undang-undang. Lalu kekurangannya yang pertama, biasanya itu sering terjadi konflik antar anggota. Nah, konfliknya itu tentang apa? Biasanya konfliknya itu tentang pembagian keuntungan atau pembagian laba. Pasti ada salah satu anggota yang ingin memperoleh laba yang lebih tinggi karena dari jasa yang sudah dia berikan di firma tersebut. Lalu yang kedua, keputusan diambil kurang cepat karena firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, jadi keputusannya itu harus menunggu musyawarah, harus menunggu kesepakatan dari semua anggotanya tersebut. Lalu yang ketiga, firma ini mudah dibubarkan atas permintaan dari satu pihak. Jadi kalau satu pihak sudah mengutarakan atau dia ingin firma ini bubar, nah ya bisa saja dibubarkan. Karena kan tadi nama firma itu kan berasal dari gabungan nama-nama anggotanya. Nah, kalau satu minta bubar, ya berarti firmanya juga akan bubar. Itu ada kelebihan dan kekurangan CV. Nah, kelebihan yang pertama itu modal yang terkumpul nilainya akan lebih besar. Karena di CV tadi kan ada 2 sekutu tuh. Dan itu kan dibagi tugasnya. Ada sekutu aktif dengan sekutu pasif. Nah, sekutu pasif ini kan tugasnya hanya menyetorkan modal. Jadi yang menjadi sekutu pasif ini kan tugasnya hanya menyetorkan uang saja. Jadi modal yang terkumpul dalam CV itu otomatis akan lebih banyak. Lalu yang kedua, untuk mendirikan CV itu biasanya relatif lebih mudah dibandingkan dengan PT karena syarat-syaratnya itu lebih mudah dan waktunya itu biasanya kalau CV itu hanya memerlukan waktu 25-35 hari kerja tergantung dari kelengkapan berkas-berkas CV-nya. Yang ketiga, risiko dalam pendirian perusahaan biasanya akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh sekutu, baik itu sekutu pasif maupun sekutu aktif. Lalu kekurangannya yang pertama, di sini sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan sekutu lainnya. Karena sekutu aktif di sini tuh tugasnya kan untuk menjalankan perusahaan. Lalu yang kedua, sekutu pasif tidak ikut mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif. Lalu yang ketiga, apabila terjadi kerugian, maka semua sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, itu bertanggung jawab secara bersama-sama. Nah, yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari PT. Di sini kelebihannya yang pertama, para pemilik saham itu hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Jadi kalau dalam PT, pemilik saham itu ya bertanggung jawab sama berapa besarnya saham yang dia punya. Misalnya kalau dia hanya punya 20% saham, ya dia hanya bertanggung jawab sebesar 20% dari saham yang dia punya itu. Tidak seluruhnya, tidak 100%. Jadi hanya beberapa saham yang dia miliki saja yang harus dia pertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, mudah untuk memperoleh tambahan modal karena tadi kalau dia bentuknya PT terbuka, kan sahamnya diperjualbelikan secara bebas, secara terbuka. Jadi kan modal yang dia peroleh pun akan lebih banyak dari penjualan saham tersebut. Lalu yang ketiga, PT merupakan badan hukum. Jadi untuk kelangsungan hidupnya itu akan terjamin meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Lalu kekurangannya yang pertama, biasanya itu untuk mendirikan PT itu lebih sulit karena banyak syarat-syarat yang dibutuhkan dan waktunya pun relatif lebih lama. Lalu yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendirikan PT. Tidak seperti dengan CV. Jadi PT itu memerlukan banyak uang atau banyak biaya untuk bisa berdiri. Lalu yang ketiga, pemungutan pajak terhadap PT itu relatif lebih besar. Karena ini kan bentuknya perusahaan, jadi pemungutan pajaknya pun akan lebih besar
sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Yang ketiga, ada badan usaha berdasarkan kepemilikan. Di sini dibagi menjadi 3, ada BUMS, BUMN, dan BUMK, atau badan usaha milik koperasi. Yang pertama, BUMS, merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, BUMS ini modalnya itu milik swasta. Nah, karena modalnya itu milik swasta, dia itu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, itu ada BUMN, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang kepentingan umum. Nah, kalau BUMN ini, dia itu modalnya itu berasal dari negara, dan tujuannya itu untuk kepentingan umum atau ke masyarakat luas. Lalu yang ketiga, itu ada BUMK, merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dan anggotanya merupakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela. Jadi kalau BUMK ini, anggota-anggotanya itu bersifat sukarela dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dari koperasi ini dan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui apa itu BUMS. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri BUMS. Di sini ada 4 ciri-ciri dari BUMS yang saya rangkum. Yang pertama, BUMS itu dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan usaha. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh oleh BUMS itu menjadi tanggung jawab pemilik atau pimpinan dari BUMS tersebut. Yang ketiga, keberhasilan atau kegagalan badan usaha itu sangat tergantung pada kecakapan atau kemampuan dari si pemilik atau pemimpin perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, tetapi dia juga dapat bertindak hanya sebagai pemilik, sedangkan pengelolanya itu diserahkan ke tenaga yang lebih profesional atau yang lebih memiliki kemampuan di bidang tersebut. Bentuk BUMS. Nah, di sini bentuk BUMS itu ada 4. Yang pertama, ada perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, ada persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga, ada firma. Dan yang keempat, ada usaha perseorangan. Di mana 4 bentuk BUMS ini sudah saya jelaskan di awal. Jadi, kalian bisa mendengarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sebelumnya, tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri BUMS, lalu bentuk-bentuk dari BUMS itu sendiri. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri BUMN. Nah, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, karena dia milik negara, pasti yang pertama ciri-cirinya itu modal dari BUMN itu seluruhnya dimiliki oleh negara. Jadi, karena dia punya negara, berarti modalnya berasal dari negara. Lalu yang kedua, peran pemerintah itu sebagai pemegang saham, di mana pemerintah itu memiliki saham yang harus lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Di sini, pemerintah itu minimal harus memiliki 51% saham. Lalu yang ketiga, bila memperoleh keuntungan, nah keuntungannya itu bukan untuk diri sendiri atau untuk perusahaan itu sendiri, tapi keuntungannya itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena tadi kan modalnya dari negara, terus yang megang juga pemerintah, berarti tujuannya itu untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat, tidak ditujukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Jadi BUMN itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi dia dibolehkan untuk memupuk keuntungan atau menyimpan dari keuntungan yang dia peroleh. Nah, simpanannya itu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke bentuk-bentuk BUMN. Di sini ada 4 bentuk BUMN. Yang pertama itu ada persero atau perusahaan perseroan, di mana modalnya itu terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit itu 51% saham harus dimiliki oleh negara.
dan memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan. Jadi kalau Persero ini, dia itu 51% milik negara dan sisanya itu boleh dimiliki oleh swasta. Nah, ciri-ciri dari Persero yang pertama, dipimpin oleh seorang direksi. Yang kedua, status pegawainya merupakan pegawai perusahaan swasta. Yang ketiga, tidak memiliki fasilitas negara. Dan yang keempat, peran pemerintah itu sebagai pemegang saham. Jadi di sini pemerintah itu hanya memiliki peran sebagai pemegang saham. Jadi yang menjalankannya itu swasta atau pihak lain yang memiliki saham di Persero tersebut. Lalu yang kelima itu memupuk keuntungan. Nah, contoh dari Persero ini yang pertama itu ada PT Jasa Marga, ada PT PLN, PT Telkom, PT Bank BNI. Lalu yang kedua itu ada Perum atau perusahaan umum, di mana seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Sehingga karena tadi seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dia tidak ada pembagian-pembagian saham atau sahamnya tidak terbagi-bagi. Ciri-cirinya yang pertama, melayani kepentingan umum, lalu bergerak di bidang jasa. Ketiga, dipimpin oleh seorang direksi. Keempat, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Lalu yang kelima, laporan tahunan perusahaan itu disampaikan kepada pemerintah. Karena Perum itu seluruh modalnya milik negara, jadi laporan tahunannya itu harus dilaporkan atau disampaikan ke pemerintah. Contoh dari Perum, itu ada Perum Pegadaian, Perum Peruri, Perum Damri, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu ada Perjan atau perusahaan jawatan, di mana seluruh modalnya itu sudah termasuk di dalam anggaran belanja negara atau APBN. Jadi kalau Perjan ini modalnya setiap tahun itu sudah ditetapkan di dalam APBN. Ciri-cirinya yang pertama, pegawainya adalah pegawai negeri. Yang kedua, pastinya kalau Perjan itu dia itu memperoleh fasilitas negara. Lalu yang ketiga, pelayanannya itu kepada masyarakat. Lalu yang keempat, dipimpin oleh seorang kepala. Nah, contohnya itu ada TVRI, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada BUMD. Nah, kalau BUMD ini perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang kekayaan seluruhnya merupakan milik pemerintah daerah. Jadi kalau BUMD ini badan usaha yang modalnya itu berasal dari kekayaan daerah. Ciri-cirinya yang pertama, pemerintah daerah itu memegang hak atas segala kekayaan yang dimiliki daerahnya tersebut. Yang kedua, BUMD ini didirikan berdasarkan perda atau peraturan daerah. Lalu yang ketiga, bertujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Lalu yang keempat, pemerintah daerah memiliki kedudukan sebagai pemegang saham. Nah, contoh dari BUMD itu ada PDAM, BPD atau Bank Pembangunan Daerah, lalu ada perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota. Yang terakhir, yang keempat, itu ada badan usaha lainnya. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada joint venture. Merupakan bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih perseroan untuk tujuan tertentu. Nah, untuk joint venture ini, dia itu merupakan penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal bersama. Contohnya itu ada Indofood dengan Nestle, itu adanya penggabungan dari beberapa badan usaha menjadi satu, Indofood dengan Nestle. Lalu yang kedua itu ada sindikat. Sindikat ini merupakan kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Contohnya itu ada kerjasama antara PT Miratama Kencana dengan PT Sasa Inti. Lalu yang ketiga ada franchise atau waralaba, merupakan sistem usaha yang membuka usahanya dengan menggunakan investor lain. Contohnya itu untuk franchise atau waralaba, ada KFC, Dunkin Donut, Indomaret, McD, dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat ada trust. Nah, trust ini merupakan peleburan beberapa badan usaha menjadi perusahaan yang baru. Nah, contoh dari trust ini tuh Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu ternyata dia itu peleburan dari beberapa badan usaha, yaitu dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, lalu ada Bank Ekspor Impor Indonesia. Nah, mereka ini melebur menjadi satu, yaitu Bank Mandiri. Sekian materi kita pada hari ini, sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.